Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab getaran harmonis, yaitu pada bagian periode dan frekuensi getaran harmonis. Mari kita mulai pembelajarannya. Kita coba ingat kembali pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang pertama, karakteristik gerak harmonik sederhana. Apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Lalu, sebuah benda dikatakan mengalami gerak harmonik sederhana jika memiliki periode, frekuensi, simpangan, amplitudo, kecepatan, dan percepatan. Kita juga sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan gaya pemulih. Lalu, kita juga sudah belajar tentang persamaan gerak harmonik sederhana. Kita coba ingat lagi mengenai konsep gaya pemulih. Coba kita amati simulasi berikut ini. Di video ini menggambarkan sebuah benda yang ditarik dengan gaya F ke arah kanan, lalu dampaknya pegas memberikan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah simpangannya, yaitu ke kiri. Seperti ini simulasinya. Terlihat ya, jika gaya aksinya ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Lalu jika kita tekan ke kiri, atau kita berikan gaya aksinya ke kiri, maka sudah tentu gaya pemulihnya ke kanan kan? Animasinya seperti ini. Gaya pemulih ini selain bekerja pada pegas, juga bekerja pada bandul. Sekarang kita coba pelajari dulu mengenai gaya pemulih pada pegas ya. Apa itu gaya pemulih pada pegas? Gaya pemulih pegas adalah gaya yang berasal dari pegas yang memiliki arah berlawanan dengan simpangannya. Jika kita membahas mengenai gaya pegas, mari kita ingat kembali pada bab usaha dan energi mengenai hukum Hooke yang digambarkan dengan persamaan F sama dengan negatif K dikali X. Di sini F-nya merupakan gaya pemulihnya ya. Maka Fp sama dengan negatif K dikali X. Tapi jika benda yang bergerak digantung pada pegas pada sumbu vertikal, maka kita ubah X ini jadi Y. Seperti ini ya. Yang merupakan simpangan pada sumbu Y, dan K merupakan konstanta pegasnya. Ingat, tanda negatif ini artinya bahwa gaya pemulih pada pegas berlawanan dengan arah simpangan bendanya. Animasinya seperti ini. Karena gaya berat atau gaya tarik gravitasi itu arahnya ke bawah, searah dengan simpangannya, maka gaya pemulihnya ke atas. Terbukti ya, arah gaya pemulih berlawanan dengan arah simpangan benda yang digantung pada pegasnya. Ingat, karena fenomena ini merupakan benda yang sedang bergerak, maka kita coba analisis menggunakan hukum 2 Newton. Seperti ini. Di sini, jumlah total gaya yang bekerja pada pegasnya adalah gaya pegasnya saja kan? Atau gaya pemulihnya. Jadi, kita tulis Fp sama dengan M dikali. Ingat, karena di sini percepatannya merupakan percepatan gravitasi bumi, maka kita ubah percepatan A ini dengan percepatan gravitasi bumi, atau G. Seperti ini. Ingat, karena arah percepatan gravitasi ini berlawanan dengan arah gaya pemulihnya, maka kita tambahkan tanda negatif. Ingat, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah percepatan gravitasi berlawanan dengan arah gaya pemulihnya. Ingat juga, Fp ini merupakan gaya pemulih atau gaya pegasnya. Maka Fp ini kita ganti dengan negatif K dikali Y. Jika kita ingin mengetahui konstanta pegas atau K-nya, maka K sama dengan M dikali G dibagi Y. Atau M ini massa, G itu percepatan gravitasi, dan Y ini perubahan panjang pegas setelah digantungi massa M. Jadi kita bisa juga tulis persamaannya jadi seperti ini. K sama dengan M dikali G dibagi delta Y. Seperti itu ya. Kita ingat beberapa persamaan gerak harmonik sederhana yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, termasuk pada materi diferensial atau turunan. Kita temukan bahwa persamaan getaran untuk kecepatannya sama dengan omega dikali A dikali cos omega T. Lalu persamaan percepatannya sama dengan negatif omega kuadrat dikali A dikali sin omega T. Dan persamaan percepatan maksimumnya sama dengan negatif A dikali omega kuadrat. Karena A itu amplitudo atau simpangan terjauhnya, atau jika pada gerakan vertikal ini sama dengan Y-nya, maka kita ganti
A ini dengan Y-nya saja, jadi seperti ini. Dan hasilnya negatif kuadrat kecepatan sudutnya dikali panjang simpangannya, atau negatif omega kuadrat dikali Y. Sekali lagi saya ingatkan, karena fenomena ini merupakan benda yang sedang bergerak, maka kita coba analisis menggunakan hukum 2 Newton. Seperti ini. Karena sigma F atau gaya yang bekerja pada bendanya, atau di sini gaya yang bekerja pada pegasnya, itu hanya ada gaya pemulihnya saja, maka kita tuliskan sigma F-nya menjadi EP. Ingat bahwa A ini merupakan kecepatan maksimumnya ya. Nah, yang bagian ini. Jadi kita substitusikan negatif omega kuadrat Y-nya ke persamaannya. Jadi kita dapat seperti ini. Kita pindahkan M ini ke ruas kiri, maka didapat seperti ini. Kita akarkan kedua ruas, sehingga kuadrat pada omega ini dapat hilang. Ingat juga bahwa omega ini sama dengan 2pi dibagi T. Atau jika kita ingin mengetahui T-nya, kita pindahkan ruas T ini ke ruas kiri. Akar K per M ini ke ruas kanan. Maka tinggal dibalik saja kan? Menjadi akar M per K. Dan didapat hasilnya seperti ini. Oke, jika 2pi-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi seperti ini. Kan tadi yang dipindahkan T-nya. Sekarang 2pi-nya. Jadi seperti ini. Sedangkan di ruas kanan hanya tersisa 1 per T saja. Ingat bahwa 1 per T ini merupakan periodenya. Maka persamaannya bisa kita buat jadi seperti ini. Atau F sama dengan 1 per 2pi dikali akar K per M. Persamaan ini kita namakan persamaan periode. Sedangkan persamaan di bagian ini kita sebut sebagai persamaan frekuensinya. Jadi periode dan frekuensi pada gerak harmonik pegas kita dapatkan seperti ini. Oke, sekarang kita coba mempelajari gerak harmonik pada bandul. Perhatikan animasi gerakannya. Seperti ini. Ingat bahwa titik B ini menjadi titik keseimbangannya. Artinya, fenomena ini juga menunjukkan gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Sedangkan titik A dan C ini merupakan simpangan terjauhnya atau amplitudonya. Kita coba gambarkan gerakan ini ke dalam bentuk gerak melingkar seperti ini. Coba disimak video animasinya. Perhatikan ketika benda ada pada titik keseimbangannya, maka pada gerak melingkar pun berada pada titik B-nya kan? Lalu ketika benda berada pada posisi simpangan terjauh atau amplitudonya, maka posisinya ada di titik A dan C-nya. Jika benda bergerak dari titik C, B, A, lalu kembali ke B dan ke C, maka gerakan ini terhitung satu siklus. Waktu yang diperlukan untuk bergerak satu siklus kita namakan periode. Oke, coba kita perhatikan ketika bandul ada pada posisi ini, lalu kita simpangkan sejauh sudut tetanya. Ingat, di video pertama kita mengetahui bahwa bandul dapat bergerak harmonik sederhana jika sudut simpangannya kecil. Sekarang kita ketahui bahwa sudut simpangannya kurang dari 10 derajat. Terlihat bahwa bandul digantung pada tali, misalkan sepanjang L, lalu disimpangkan sejauh X. Kita uraikan gaya yang bekerja pada bandulnya. Sudah tentu, pada posisi ini, bandul memiliki gaya beratnya sebesar M dikali G. Kita uraikan gaya berat ini pada arah sumbu Y sebesar mg cos theta. Sedangkan pada sumbu X, gaya beratnya diuraikan sebesar mg kali sin theta. Nah, mg sin theta ini merupakan gaya pemulih pada bandulnya, yang membuat bandul memiliki kecenderungan ke arah titik keseimbangannya ketika bergerak. Karena di sini adalah fenomena benda yang bergerak akibat suatu gaya, maka kita analisis menggunakan hukum 2 Newton. Yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ingat, sigma F-nya merupakan gaya yang bekerja pada bandul yang sedang bergerak. Di sini hanya ada gaya pemulihnya saja, sebesar M kali G kali sin theta. Pak, kenapa MG cos theta-nya tidak dilibatkan? Itu karena MG cos theta ini sudah diimbangi dengan gaya talinya, sehingga tidak berpengaruh pada gerak benda. Maka sigma F ini kita ganti dengan M kali G kali sin theta-nya, atau gaya pemulihnya. Pak, kenapa bertanda negatif? Itu karena arah gaya pemulih ini berlawanan dengan arah kecepatan gerak benda. Misalkan ketika benda bergerak ke kanan, sudah pasti gaya pemulihnya ke kiri. Jika sebaliknya, ketika bendanya bergerak ke kiri, artinya gaya pemulihnya akan mengarah ke kanan.
Itu alasannya mengapa di sini saya sertakan tanda negatif. Sama dengan M dikali di sini percepatan maksimumnya. Percepatan maksimumnya berapa, Pak? Ini juga sudah dibahas pada video sebelumnya, bahwa percepatan maksimum A sama dengan negatif amplitudo dikali omega kuadratnya, atau kuadrat kecepatan sudutnya. Jadi percepatan ini kita ganti ya dengan negatif A omega kuadrat. Jadi seperti ini. Kemudian ternyata pada persamaannya ada simbol yang sama, yaitu negatif dan M. Kita coret saja ya. Tersisa G kali sin theta sama dengan A dikali omega kuadrat. Coba kita cari dulu nilai sin theta-nya. Sin theta itu sisi depan sudut dibagi sisi miring sudutnya. Di sini sisi depan sudutnya kan X ya, dan sisi miringnya L. Maka sin theta sama dengan X per L. Maka kita ganti sin theta di sini dengan X per L. Sama dengan, lalu amplitudo di sini merupakan simpangan maksimumnya. Maka gambar di sini amplitudonya sejauh X kan? Maka kita ganti ya amplitudonya dengan X lalu dikali omega kuadrat. Seperti ini. Ingat juga bahwa omega ini kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut itu bisa dicari dengan 2pi dikali F. Jadi seperti ini. Kita coba akarkan kedua ruas, sehingga kuadrat pada omega ini bisa kita hilangkan. Maka jika kita ingin mencari frekuensinya, F sama dengan 1/2pi dikali akar G per L. Sedangkan periodenya kita ingat merupakan kebalikan dari frekuensinya. Sehingga T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Maka kita dapat persamaan periodenya. Baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita dapatkan kesimpulan bahwa pada getaran pegas, frekuensi gerak benda bisa diketahui dengan cara F sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Sedangkan periodenya sama dengan 2pi dikali akar M per K. Sedangkan pada getaran bandul, frekuensinya dapat diketahui dengan cara 1/2pi dikali akar G per L. Dan periodenya sama dengan 2pi dikali akar L per G. Demikian kesimpulan pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.